Yeah! Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke poin 3. Bagaimana caranya kita belajar tentang layouting. Nah, di sini ada fungsi alignment, ada ordering, visual effect, dan juga visual background. Kita akan mulai dari alignment atau penempatan posisi. Saya gunakan layar baru. Misalkan di sini saya akan insert bentuk kotak. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau ingin presisi, coba kita delete, kita tekan shift di keyboard kita, tahan, lalu kita insert kotak. Maka saat kita menggambar, itu bentuknya akan presisi, seperti ini. Nah, diumpamakan saya simpan di sini. Ada dua macam alignment, yaitu elemen ditempatkan pada posisi screen. Yang kedua, elemen ditempatkan kepada elemen yang lain. Kita akan yang pertama dulu bagaimana cara menempatkan elemen ini di bagian screen, tadi pojok kiri, pojok kanan, atau di bagian tengah. Kalau di bagian tengah secara manual, ya ini dia ada di bagian tengah tapi belum presisi di center. Tapi kalau saya geser ke bawah, vertikal dan horizontal, berarti kotak ini dia sudah ada pada posisi center. Tapi itu manual. Sekarang bagaimana caranya menggunakan fungsi alignment? Kita klik elemennya, lalu kita klik di sini dialog formatnya. Nah, maka di sini ada Ligand untuk pengaturan alignment. Kalau kita klik di sini, ada banyak macam pengaturan. Misalkan coba like left, itu berarti saya menempatkan posisi kotak ini di bagian kiri. Kalau saya klik left di sini, nah dia ada di posisi bagian kiri. Kiri di middle atau tengah. Oke. Nah, sekarang kalau saya pindahkan ke center, dia akan kembali ke tengah. Kalau saya tempatkan di sini ke kanan, nah right, dia akan ke kanan. Lalu di sini, ya saya akan kembalikan ke posisi center, presisi. Berarti saya pilih yang align center, lalu di sini saya pilih align middle. Tapi kalau dia berada di tengah, tapi agak bawah, berarti di sininya kita pilih bottom. Kalau di atas kita pilih top. Nah, perhatikan di sini ada dua macam. Di sini ada like to slide. Berarti saya memposisikan satu elemen dengan slide saya, dengan screen saya. Sekarang yang fungsi yang kedua, di sini nggak aktif. Karena di layar ini saya hanya punya satu elemen, yaitu kotak. Sekarang kita akan coba, saya akan tambahkan elemen yang lain. Misalkan di sini saya akan tambahkan elemen lingkaran. Tekan tombol shift-nya, tahan, kita garis di sini. Nah, maka gambar lingkarannya akan presisi. Supaya mudah pengaturannya, untuk posisinya kita bedakan warna. Misalkan dua ini ya warnanya. Oke, tekan shift-nya supaya sama. Lingkaran. Caranya seperti ini. Saya sudah punya dua elemen. Maka kalau kita klik align di bawah ini, ya, dia nanti akan aktif saat kita select dua-duanya. Ya, dua-duanya kita select. Cara select ada dua. Yang pertama selection-nya adalah kita menggunakan klik kiri. Klik di sini, tahan, lalu kita drag. Nah, maka dua-duanya akan terselect. Tetapi untuk selection dengan kita klik kiri dan tahan, ini akan sulit sekali untuk membedakan elemen mana yang ingin disesuaikan, elemen mana. Tetapi dengan mengklik kiri lalu kita drag, nah selection ini itu kita akan bingung elemen mana akan diposisikan pada elemen mana. Tapi caranya adalah supaya kita tahu begini. Kita klik elemen lingkaran, lalu kita tekan tombol shift, lalu kita tekan elemen kotak. Bahasa logikanya adalah saya ingin memposisikan lingkaran pada elemen kotak. Jadi, klik lingkaran, tekan tombol shift, lalu klik elemen kotak. Saya ingin menempatkan elemen lingkaran pada elemen kotak. Kalau kita hanya selection seperti ini, itu bingung. Mana yang mau ditempatkan kemana. Oke, kita akan coba ya. Saya ingin menempatkan lingkaran pada posisi tengah kotak. Oke, caranya adalah kita klik lingkarannya, tekan tombol shift, tahan, baru kita klik kotak. Saya ingin menempatkan lingkaran pada kotak.
Lalu di posisi alignment ini, maka di sini align selected objects-nya itu sudah aktif. Bukan lagi pada slide, tapi elemen to elemen pada elemen yang lain. Seperti ini, misalkan saya klik yang saya pingin lingkarannya ada di tengah-tengah kotak presisi, berarti saya klik align center, lalu saya juga akan klik middle. Maka lingkaran ini tepat pada posisi tengah kotak. Seperti ini. Kita akan coba lagi. Sekarang saya akan klik lingkarannya, tekan shift, tahan, lalu klik elemen kotak. Like-nya di sini saya akan coba, saya ingin posisi lingkarannya ada di middle tapi agak bawah. Berarti saya akan pilih middle, lalu saya akan klik bottom. Maka posisi lingkaran ini dia akan menyesuaikan dengan elemen kotak seperti ini. Nah, dia sebetulnya sudah sejajar di bagian bawah dan dia posisinya ada di middle di sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba klik lingkaran, tekan shift, tahan, lalu kita klik elemen kotak. Saya akan coba kembalikan ke center. Oke. Lalu saya akan kembalikan ke middle. Nah, seperti itu. Elemen to elemen. Maka di sini ada dua macam pengaturan alignment. Terserah apakah kita alignment ke slide atau kita alignment object to object. Ini akan sangat membantu kita karena kalau manual misalkan kita akan coba menempatkan lingkaran secara manual di tengah-tengah kotak. Itu akan lama. Bisa kita menggunakan garis bantu, tetapi di sini agak lama. Tapi kalau kita menggunakan alignment, tinggal klik lingkarannya, tekan shift, tahan kotak, lalu kita tinggal klik center, lalu kita klik middle. Itu sudah pada posisi tengah. Itu adalah fungsi dari alignment. Baik, selanjutnya adalah fungsi ordering. Nah, fungsi ordering di sini adalah penempatan. Ya, penempatannya itu bukan kiri, kanan, atas, bawah, middle atau center, tetapi belakang, tengah atau atas. Itu fungsi dari ordering. Misalkan di sini saya akan tambahkan dua elemen yang lain supaya fungsi orderingnya kelihatan. Saya di sini akan tambahkan satu elemen segitiga misalkan. Ya, segitiga. Kita kasih warna yang lain, misalkan orange di sini ya. Satu lagi saya akan tambahkan elemen belah ketupat. Ya, di sini sudah ada 4 elemen: kotak, lingkaran, segitiga, dan belah ketupat. Kalau kita lihat posisinya, kotak itu paling belakang. Di depan kotak ada lingkaran. Di depan lingkaran ada segitiga. Di depan segitiga ada belah ketupat. Coba kita akan manfaatkan fungsi orderingnya. Kalau kita klik salah satu elemen di sini, maka kotak dialog di atas ini itu sudah disediakan ada bring forward, ada send backward. Maka di sini yang disebut dengan fungsi ordering atau dengan shortcut. Kita klik di sini satu elemen, kita klik kanan. Maka di sini ada bring to front, ada send to back. Sebetulnya fungsi di sini dengan fungsi di sini sama saja. Coba kita akan gunakan saja dengan otomatis pakai yang sudah muncul di atas, ya, di papan panel di atas. Oke, kalau kita klik yang belah ketupat, coba kita kenali dulu apa saja. Nah, di sini ada bring forward, ada bring to front. Bring forward itu artinya dia maju satu langkah. Kalau bring to front, dia boleh maju sampai ke depan pada posisi paling atas. Contohnya seperti ini. Saya ingin menempatkan kotak itu pada posisi paling atas. Di sini kan kalau kita geser ke sini dia itu kelihatan kotak itu berada di bagian bawah. Coba yang belah ketupatnya saya kasih warna beda ya, misalkan hijau. Saya ingin menempatkan elemen kotak di atas ya, di atas lingkaran, di bawah segitiga. Maka kita klik bring forward. Nah, maka dia ada di atas lingkaran dan di bawah segitiga. Coba kalau saya undo ya, kita undo dulu posisi semula. Nah, sekarang saya ingin posisi kotak sebetulnya harusnya ada di paling depan. Maka kita bisa gunakan bring to front. Ya, dia melangkahi 3 elemen lain. Kalau kita geser, dia ada di atas lingkaran, dia ada di atas segitiga, dan dia ada di atas belah ketupat. Itu fungsinya bring to front. Oke, sekarang yang kedua. Coba kita kenali dulu di sini. Oke, send backward. Kalau send backward, berarti dia mundur satu langkah.
Tetapi kalau send to back, dia bisa mundur langsung ke bagian paling belakang. Caranya bagaimana? Coba kita cek satu-satu. Sekarang elemen belah ketupat, dia berada di atas segitiga dan berada di atas lingkaran. Maka ketika kita send di sini to backward, maka posisinya dia akan ada di bawah segitiga, tetapi di atas lingkaran. Kita akan coba. Ya, tepatnya di bawah segitiga dan di atas lingkaran. Kalau saya undo, ya, dan saya klik, saya undo, lalu saya klik send to back, maka dia posisinya akan di bawah dua-duanya. Di bawah segitiga dan di bawah lingkaran. Ini posisinya akan sangat berguna saat kita mengkombinasikan fungsi edit point dan fungsi cropping. Kita bisa mengcrop sesuai keinginan kita. Tidak harus hanya dengan menggunakan sistem cropping bentuk kotak. Lalu yang kedua adalah kalau kita menempatkan ingin merangkai sebuah image atau gambar yang terdiri dari banyak gambar, fungsi ordering alignment ini sangat penting sekali. Maka di sini kita coba bagaimana mengatur beberapa elemen supaya posisinya di mana nih. Ya, ini akan berlaku saat kita merangkai sebuah gambar atau image. Selanjutnya adalah fungsi visual effect atau kita memberikan manipulasi visual atau tampilan. Coba kita manfaatkan 4 elemen ini. Ya. Nah, yang pertama adalah coloring dulu. Ya, coloring itu ada fill. Fill itu artinya adalah kita memberi warna bagian isi. Misalkan kita di bagian format ini, di bagian ini ada shape fill. Fill itu konsentrasinya adalah bagian isi. Berarti kalau saya klik misalkan belah ketupat, lalu saya klik save fill, maka itu akan merubah warna isi. Di sini biru nggak kelihatan. Coba kita akan kasih save fill-nya itu warna cerah, kuning. Di sini akan kelihatan. Bagian isinya warna kuning, tetapi garis vektornya itu masih berwarna biru. Ya, maka di sini ada pilihan di bawahnya itu adalah shape outline. Nah, ini untuk memberi warna garis atau vektor garisnya. Biasanya kalau saya sih lebih mudahnya di shape outline satu bisa disamakan dengan warna fill-nya atau kita bisa buang saja. Kalau kita akan samakan dengan fill-nya, maka kita pilih yang kuning. Maka di sini akan muncul coloring-nya, fill-nya atau isinya kuning, outline atau garisnya juga kuning. Tetapi biar lebih aman, biasanya saya menggunakan yang no outline. Karena saya nggak butuh garis, maka garis itu akan hilang. Nah, itulah fungsi dari fill dan outline. Oke, selanjutnya adalah di sini coba kita klik satu elemen di bagian fill, itu ada satu tools yang buat saya itu betul-betul sangat bermanfaat. Sebetulnya tools ini tidak hanya di PowerPoint, tapi di semua aplikasi desain grafis itu akan ada semacam gambar sedotan seperti ini atau suntikan gitu ya. Kalau saya lihatnya itu kayak gambar sedotan gitu ya. Ini fungsinya adalah untuk kita sedot warna atau mengambil sampel warna yang kita gunakan. Namanya adalah eyedropper. Coba saya akan ambil di sini misalkan gambar ini ya, clipboard. Yang ini. Saya akan coba masukkan ke dalam PowerPoint. Nah, saya ya, ingin menggunakan warna-warna yang sebetulnya saya suka. Contoh saja simple. Di sini ada warna balon. Saya ingin warna belah ketupat ini sama dengan warna balon hijau. Maka di sini kita bisa gunakan eyedropper di sini. Di bagian Save Fill, kita klik ke bawah. Ketika kita klik eyedropper, kita klik di bagian warna hijau, maka otomatis ya warna belah ketupatnya menjadi hijau. Kita coba lagi misalkan yang bagian segitiga. Saya ingin di sini ada warna yang sebetulnya tidak ada di sini. Misalkan warna emas ya. Yang ini warna emas. Oke. Nah, saya akan coba segitiga ini saya pakai eyedropper di sini. Ya, saya akan ambil sampel warna emasnya yang keren. Ini dia. Maka dia akan berubah menjadi warna emas. Coba yang lingkaran saya pakai eyedropper di sini. Saya ingin dia punya warna merah marun yang ada di sini. Nah, seperti ini ya, merah marun. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi yang buat saya keren banget. Dimana kalau kita ingin menggunakan warna-warna yang yang sepadan atau harmoni, kita bisa menggunakan eyedropper di situ. Dan warna-warna yang sudah disedot ya sebagai sampel gitu ya di eyedropper, dia akan muncul di bagian sini. Ya, warna-warnanya akan langsung tersimpan.
dia langsung muncul di recent colors. Kalau kita misalkan ingin menggunakan warna-warna yang tadi juga, maka di sini kita nggak usah sedot warna lagi. Misalkan yang kotak ini saya ingin sama dengan warna ini, kita ke shape fill, lalu kita klik di sini, warnanya akan sama. Itu fungsi dari eyedropper. Selanjutnya adalah fungsi lain di shape fill. Kalau more fill ya sama ya. Jadi kita bisa memilih gambar-gambar di sini, warnanya mau apa sih, seperti apa, itu ada pengaturannya. Lalu di sini ada macam-macam jenis warna, ada HSL atau RGB. Dicobain saja satu-satu. Nah, kalau kita punya palet warna, sebetulnya mudah. Palet warna di sini kita akan masukkan kodenya saja. Kodenya dimasukkan ke situ, maka otomatis dia akan memilih sesuai dengan kode palet warna. Dan palet warna ini sebetulnya sudah berlaku internasional ya. Kalau kita punya daftar palet warna, kebetulan di sini saya belum download saja palet warna di internet, itu sudah ada pengkodean secara internasional. Baru kita masukkan kodenya di sini, otomatis warnanya itu akan muncul di situ. Oke, seperti itu. Ya, itu dia fungsi dari more fill colors. Kalau untuk gradien ya sama ya, kita membuat gradien di sini. Apakah gradiennya seperti itu? Gradien itu seperti pengaturan warna. Selanjutnya adalah misalkan tekstur juga sama ya, kita pilih teksturnya yang mana. Kalau tekstur itu berarti dia otomatis akan berubah sesuai dengan tekstur yang kita pilih ya. Misalkan saya pilih tekstur yang ini seperti kayu. Nah, itu sama. Nah, di sini fungsi outline fill, kalau kita betul-betul zoom, itu akan kelihatan banget ya. Fill-nya itu tekstur kayu, tetapi outline-nya itu masih ada warna biru. Maka saya biasanya outline-nya itu di off-kan atau no outline, seperti itu. Supaya betul-betul dia nggak ada garis pinggirnya gitu. Oke, seperti itu. Kita posisikan ke posisi semula. Baik, selanjutnya coba kita cek di bagian outline shape. Nah, sama aja gitu ya. Di sini juga ada eyedropper-nya, ada more outline-nya. Yang berbeda di pengaturan garis itu adalah ada weight-nya atau ketebalannya seperti apa. Kalau ini saya kira udah terbiasa. Kalau diasis juga sama, kayak bentuk patah-patah, titik, dan lain-lain. Kombinasikan. Kalau raw itu hanya berlaku ketika kita mengambil insert-nya di sini juga raw ya, dalam berbentuk garis seperti ini ya. Misalkan garis di sini saya buat, nah maka dia akan aktif di bagian shape outline. Raw-nya udah, ketika kita langsung rubah menjadi dua tanda panah seperti itu, dia akan berubah di sini secara otomatis. Ya. Oke. Sekarang kita cek lagi di bagian format. Nah, saya sangat suka dengan fungsi tools ini, yaitu shape effects atau visual effects-nya. Ada preset di sini, ada shadow-nya, ada reflection, ada glow, ada soft edges, ada bevel, ada 3D rotation. Kita bisa coba satu-satu. Di sini akan sangat artistik ketika kita rubah. Misalkan saya ingin seperti ini. Maka kalau kita perbesar ya, di sini coba kita perbesar. Maka di sini akan sangat kelihatan bahwa dia akan berbentuk lebih eye catching ya. Dan juga bentuknya lebih menarik seperti itu. Jadi perpaduan gradasi warna dan bentuknya seperti 3D ya. Oke, misalkan yang ini juga kita rubah, kita kasih misalkan shape-nya di sini saya ambil bevel. Bevel tuh kayak tonjolan-tonjolan gitu ya, misalkan seperti ini. Nah, ini kan kayak sudah berbentuk kayak nampan gitu ya. Itu udah keren banget poinnya. Atau misalkan saya akan kasih glow atau cahaya. Cahayanya saya akan kasih biru. Nah, maka dia akan muncul cahayanya itu biru. Atau juga misalkan di presetnya coba saya mau tambah ada sedikit warna putih seperti itu. Dan itu sangat menarik. Coba kita manfaatkan di bagian visual efeknya di sini ya, terutama untuk efek di sini difungsikan dengan baik. Dicobain aja satu-satu. Kayak reflection itu kayak membuat bayangan ke bawah seperti ini ya. Nah, dia akan membuat reflection ke bawah. Lalu kita coba lagi misalkan soft edge, itu dia akan ngeblur dikit gitu ya. Saya akan coba blurkan dikit, nah seperti itu. Ini misalkan kita gunakan ada gambar manusia, lalu kita kasih efek bayangannya, maka dia akan ngeblur. Seperti efek air ya, dalam air. Oke, kita cobain aja satu ya, supaya kelihatan. Gimana sih fungsinya supaya berjalan dengan baik. Saya ambil satu contoh deh. Di sini gambar
manusia. Saya ambil gambar yang ini dia. Ya, saya akan coba copy ke PowerPoint. Nah, gambar ini ya. Nah, biasanya kalau saya sudah menambah gambar, itu saya akan membiasakan diri untuk cropping sesuai dengan lebar gambar. Ini kan terlalu lebar sebetulnya. Kalau ini kita bisa manfaatkan croppingnya ya dengan cropping standar. Misalkan pakai yang kotak ini ya. Supaya nanti saat kita kasih efek juga pas, nggak terlalu lebar juga ya. Ya, saya persempit dulu sesuai dengan luas gambar. Sip, sudah. Coba saya kecilkan di sini. Oke, misalkan saya ingin kasih seperti tadi ya, kayak dia itu ada bayangannya di bagian bawah. Nah, saat kita bedakan ya, misalkan kalau shape atau bentuk seperti ini, ya, tombol dialog formatnya akan berbeda. Dia akan muncul seperti ini, shape, shape outline, dan shape effect. Tetapi kalau kita bentuknya picture atau gambar, maka tombol dialognya berbeda. Ya, kalau saya klik format, berubah menjadi picture, tapi sebetulnya sama saja. Di sini juga misalkan kita buat picture effect. Nah, di sini gambarnya beda, tapi preset shadow-nya tetap sama. Misalkan tadi saya mau kasih kayak bayangan reflection, saya kasih yang ini. Nah, seolah-olah di bawahnya itu ada bidang kaca atau air yang bisa merefleksikannya seperti ini. Ya. Nah, maka di situ kita bisa manfaatkan visual effect di sini di bagian efek atau picture effect ini. Coba kita manfaatkan dengan baik. Kalau 3D ya, dia akan berbuat 3D seperti ini. Nah, dicobain satu-satu saja. Kita masih bisa manipulasi. Atau shadow, kita mau tambahin shadow-nya di sini. Atau shadow-nya ke bawah seperti ini. Nah, itu kan kayak lebih betul-betul imajinatif gitu ya. Manfaatkan itu. Oke? Fungsi yang lain di layouting adalah visual background. Background di sini maksudnya adalah background screen atau layar. Di sini kan backgroundnya putih. Ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah mengatur background di sini di bagian desain. Kita akan coba di sini. Kalau presentasi kan kita tinggal pilih template-nya aja di sini ya. Nah, wah ini memang template itu udah keren banget gitu ya. Tapi gimana caranya supaya kita membuat efek background sendiri? Caranya adalah di desain. Kita fokus di sini ada format background. Kalau klik di sini format background, ya. Kita bisa memilih beberapa pengaturan format background. Yang paling standar adalah kita memilih backgroundnya itu warna dasar. Entah mau hitam, atau entah itu mau kuning, atau kita mau warna merah. Inilah pengaturan solid fill atau standarnya adalah membuat background dengan berwarna-warni dengan memakai warna dasar. Transparansi ya ini hanya untuk mengatur transparansi saja sih sebetulnya, perubahan warna. Oke. Kalau gradient fill, nah di sini baru kita bisa manipulasi gambarnya. Coba di solid fill-nya itu transparansinya sudah off ya. Nah, sekarang di gradient fill itu ada gradasi warna, permainan gradasi warna. Ini bebas, boleh berapapun warnanya. Standarnya ini kan ada preset gradients. Preset gradients itu adalah sudah ada warnanya, lalu sudah ada gradients-nya. Kita tinggal pilih aja mana yang cocok. Oke. Sekarang misalkan saya kasih presetnya saya ingin warna biru aja ya. Ya, warna biru seperti ini. Type itu adalah bentuk gradasinya. Kalau linear, dia gradasinya akan berbentuk linear. Kalau radial, dia gradasinya akan berbentuk radial. Kalau preset gradients-nya, saya akan tempatkan betul-betul di bagian tengah, misalkan seperti yang mana ya? Yang ini. Nah, dia berada posisi gradiennya itu di bagian tengah radial. Atau direction-nya juga bisa diatur. Ini adalah gradient tengahnya. Ini belum kelihatan karena gradasi warnanya itu hampir sama. Nah, di sini enaknya nih, ya, kita mengatur berbagai macam gradasi di bagian gradient stops. Ini bisa kita geser-geser. Nah, seperti itu. Dan kita bisa tambah warna yang lain. Di sini ada plus, di sini ada close atau silang. Menambah, mengurangi. Misalkan warna yang harmoni dengan biru, kita ambil gradasinya saja biru tua. Misalkan di sini saya nggak perlu ini, nah, saya akan buang aja di sini, tinggal klik di sini. Oke, saya nggak perlu ini, maka saya akan selang di sini. Coba di bagian tengah ini, ya,
Ini kan ada tanda plus. Boleh langsung diklik atau boleh tambah plus. Misalkan saya silang ya, terus saya plus. Nah, dia akan muncul satu. Di bagian kayak semacam pensil gini bentuknya ya, kita bisa klik dan bisa ganti warna. Di bagian ini saya akan ganti warnanya di sini. Saya ingin tambahkan, coba saya tambahkan biru tua. Nah, otomatis dia akan merubah. Lalu lebarnya itu bisa kita atur dengan menggeserkan bagian ini. Ya, seperti itu kan. Nah, saya mau tambah gradasi warna putih buat bagian tengah. Tambah lagi di sini. Nah, misalkan di bagian ini ya. Nah, klik gambar pensil ininya, lalu kita buat warna putih di sini. Maka otomatis dia akan muncul gradasi warna yang lain. Lebarnya juga bisa diatur dengan cara menggeserkan seperti itu. Nah, saya mau tambah lagi. Coba supaya tambah imajinatif, saya mau tambah itu warnanya kuning deh, atau orange kuning. Nah, maka di situ dia akan muncul gradasi warnanya. Berapapun warnanya kita bisa atur di situ. Kalau nggak perlu ya sudah kita silang saja. Mana saja yang perlu. Misalkan cukuplah di sini saya mau tambah warna hijau. Ya sudah, kita kasih warna hijau. Maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Di situ bisa kita manipulasi. Oke. Transparansi, brightness punya sama. Ini untuk mentransparansinya seperti itu. Dan transparansi ini itu bisa kita atur satu-satu. Misalkan ini yang aktif itu di warna hijau, maka transparansi warna hijaunya akan berubah seperti itu. Kalau saya klik di warna biru tua, coba transparansinya kita kurangi. Nah, maka dia akan bekerja. Hijaunya tetap, tetapi biru tuanya dia akan bertransparansi. Juga dengan brightness, pengaturannya tinggal diatur saja. Coba atur yang lebih enak, yang lebih baik. Oke, selanjutnya adalah picture or texture fill. Nah, di sini picture or texture fill itu lebih kepada tekstur tadi. Teksturnya mau seperti apa? Tapi tekstur ini nggak berbentuk default juga. Dia bisa diubah ke bentuk yang lain seperti ini. Dan satu bentuk juga kita bisa manipulasi ke bentuk yang lain. Misalkan saya akan ambil, coba supaya kelihatan itu yang ini aja dia, yang tadi. Atau yang bentuk kayu deh, supaya kelihatan. Nah, seperti bentuk kayu. Fungsi transparansi sama lah ya untuk mengurangi cerahnya atau transparansinya. Oke, yang paling penting di sini adalah offset dan juga scale-nya, alignment-nya, lalu mirroring type-nya. Misalkan offset X. Di sini saya itu naik turunnya kayak sumbu X dan sumbu Y. Misalkan saya akan coba ditambah di sini 70 deh. Nah, kalau saya tambah di sini 60 misalkan ya. Nah, ini antara naik dan turun. Oke, posisinya naik turun. Lalu kalau ke scale berarti dia kerapatannya. Ya, kerapatannya itu secara vertikal dan horizontal akan berubah. Di sini misalkan saya akan kurangi menjadi 50%. Perhatikan kerapatannya. Maka kerapatannya secara horizontal dia akan lebih rapat lagi. Kalau saya di sumbu Y-nya saya kurangi 50%, maka secara vertikal itu kerapatannya juga akan berubah ya. Maka di sini kita bisa atur kerapatannya. Lalu yang paling menarik adalah alignment sih sama aja ya, sebetulnya dia mau center seperti itu, kayak bottom atau left itu hanya posisi. Tapi yang paling menarik adalah mirror type. Di sini kita bisa membuat satu yang lain. Misalkan ini kan bentuknya horizontal. Saya mau tambahkan bentuk yang vertikalnya seperti ini. Nah, maka di sini coba saya akan zoom ya. Itu akan sangat kelihatan ya. Patternnya, teksturnya itu akan berubah. Misalkan saya akan tambahkan boat. Nah, maka kalau coba saya lihat detailnya, tekstur akan berubah lebih menarik. Kayak seperti warna kain ya, dari kayu berbentuk kain. Atau saya akan tambahkan misalkan horizontal, seperti itu. Akan lebih kecil, lalu ada tambahan teksturnya. Saya coba pakai yang vertikal. Nah, ini akan sangat menarik. Jadi, awalnya itu dari bentuk seperti ini, dan kita bisa manipulasi ke bentuk tekstur yang lain. Oke, itu untuk pattern fill. Untuk picture atau texture fill. Sekarang untuk pattern.
pattern ini seperti kayak bentuk grafisnya ya. Apakah mau bentuk titik-titik atau seperti ini ya, seperti itu. Ini akan sangat berguna saat kita membuat gamifikasi ya. Ini akan sangat berguna kalau kita mau merancang gamifikasi, itu sangat menarik sebetulnya. Oke. Foreground-nya itu untuk penggantian warna, karena ini kan foreground-nya itu warna dasarnya merah. Kalau kita ingin warna dasarnya ungu ya, bisa berubah menjadi ungu seperti ini ya. Terserah kita mau seperti apa. Background di sini adalah kalau saya zoom ya, ada foreground. Foreground itu warna dasar untuk bentuk patternnya. Tapi kalau background itu adalah kayak semacam perpaduannya dengan background. Ini kan berarti backgroundnya, coba saya cek sini ya. Nah, ini akan kelihatan. Foregroundnya ungu, backgroundnya putih. Coba saya akan kombinasikan ungu, kira-kira dia matchingnya dengan warna apa ya? Misalkan ungu dengan hitam, coba. Ya, seperti itu. Foregroundnya ungu, tetapi backgroundnya itu hitam. Coba biar lebih kelihatan, misalkan bentuk bata seperti ini. Nah, ya, ada foreground, ada background. Itu gampang diatur-atur saja. Kayak model sarung seperti ini ya. Nah, itu kan keren banget gitu. Itu untuk pengaturan pattern fit. Dan ini buat saya ya, buat saya itu sungguh sangat luar biasa. Misalkan saya akan kasih satu contoh saja. Saya ambil udah pattern. Coba saya kombinasikan ya dengan shape ini. Ya. Nah, coba saya akan gabungkan dengan visual effect tadi ya. Kita klik gambar belah ketupat ini, lalu kita warnanya kita samakan ya. Coba kita kasih warna ungu tapi lebih tua. Lalu shape outline-nya kita novelnya. Oke, coba kita cari warna ungu yang lebih tua lagi. Nah, coba ya. Seperti ini. Oke. Oke, di sini dia akan tidak kelihatan. Nah, kita manfaatin shape effect, coba pakai yang kita pakai yang preset, lalu kita pilih yang preset 8. Nah, di sini dia sudah muncul kayak efek seperti ini. Nah, lalu kita kasih shape-nya di sini, misalkan tadi ya, yang reflection seperti ini. Nah, seperti itu. Maka kalau kita manfaatkan dengan tadi pointer, kita coba copy, lalu kita akan rangkai di sini. Kita bisa membuat sebuah tekstur yang sebetulnya berbeda di sini. Nah, itu akan sangat. Maka di situ kita bisa membuat tekstur-tekstur dengan kreativitas kita sendiri seperti itu. Sudah ada kombinasi teksturnya yang lain, atau kita bedakan warnanya, yang ini mungkin ungu tapi lebih muda kali ya. Nah, misalkan di sini di core-nya saya kasih ungunya lebih muda seperti itu. Nah, lalu di sini selang-seling ya. Di sini juga kita kasih warnanya ini. Lalu kasih di sini juga. Kasih di sini. Nah, di sini kita bisa manipulasi backgroundnya. Manfaatkanlah di situ didesain bagian format background. Ya. So, kita bisa buat background secara mandiri ya, atau sendiri. Artinya di sini sebetulnya simpelnya kita bisa menggunakan template yang di sini. Tetapi saya kira ya kalau kita mau otomatis ya sudah, buat aja di sinilah, pilih salah satu. Tapi yang menggunakan PowerPoint ini kan banyak orang. Kalau saya menggunakan slide di sini dan orang itu menggunakan template yang sama juga, ya nggak seru juga sih. Saya lebih ingin explore sendiri. Kita dengan menggunakan template yang berbeda, ya itu buat saya itu gue banget gitu. Itu udah karya saya, dan gak ada orang yang pakai template itu kecuali saya. Itulah maksud dari kreativitas itu sendiri. Oke, selamat mencoba. Poin 3, layouting.